Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salisa Putria, NIM 2823062, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sinopsis buku yang saya temukan, yaitu buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Dr. Sugiyana MAG. Baik, langsung saja, yaitu Metodologi Studi Islam merupakan prosedur ilmiah untuk memahami Islam dalam berbagai aspek, termasuk sumber ajaran, pemahaman, dan juga sejarahnya. Anggapan bahwa Islam sempit muncul dari salah tafsir, sehingga metodologi ini penting untuk memperluas pemahaman umat Islam Indonesia. Agama secara etimologis memiliki berbagai arti, termasuk hubungan manusia dengan kekuatan gaib dan ajaran wahyu Tuhan. Unsur penting dalam agama mencakup keyakinan akan hubungan dengan kekuatan gaib dan respon emosional. Dalam sosiologi, agama dipandang sebagai pantulan solidaritas sosial. Pada zaman klasik, ilmu dibagi menjadi ilmu syariah atau agama dan ilmu ghair syariah atau umum. Dengan mempelajari ilmu syariah sebagai fardu'ain bagi umat Islam, namun terjadi pemisah antara kedua jenis ilmu tersebut. Di Indonesia ada upaya untuk mengintegrasikan antara ilmu agama dengan umum. Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis telah melahirkan berbagai bidang ilmu agama Islam diakui oleh LIPI dengan keputusan Menteri Agama nomor 10 tahun 1982, mencakup sumber ajaran, pemikiran, hukum, sejarah, dan pendidikan Islam. Harun Nasution juga merinci ajaran Islam dalam aspek seperti ibadah, moral, politik, dan tasawuf. Perkembangan zaman memerlukan pemahaman agama yang sesuai dengan konteks kontemporer. Terdapat 4 corak pemikiran keagamaan Islam, yaitu fundamentalis, modernis, misionis, dan tradisionalis. Pendekatan teologis cenderung eksklusif dan dogmatis, sehingga tidak cukup untuk menangani pluralitas agama. Pendekatan normatif memfokuskan pada ajaran asli, namun perlu dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis. Islam memiliki karakteristik ideal, mengajarkan perdamaian, toleransi, kepekaan sosial, tetapi realitas umat seringkali berbeda. Berbagai metode seperti filologis, deskriptif, komparatif, mistikal, dan filsafat digunakan untuk memahami ajaran Islam dari berbagai perspektif, termasuk aspek spiritual dan logis. Untuk memahami petunjuk Al-Quran secara global, perlu mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan kaidah-kaidah penafsirannya. Menurut Habsyi Asy-Siddiqi, terdapat 16 jenis ilmu Al-Quran. Quraisy Shihab menyebutkan 3 komponen kaidah tafsir, ketentuan penafsiran, sistematika, dan aturan khusus. Metodenya dibagi menjadi 4, yaitu tafsir bi al-matsur, bi al-rayyi, dan campuran atau menjadi berdasarkan sumber, dan juga berdasarkan cara, berdasarkan keluasan, dan juga berdasarkan sasaran. Nah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Terdapat berbagai jenis hadis, termasuk hadis marfu dari Nabi, mauquf dari sahabat, dan matqu dari tabi'in. Hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dengan hadis qudsi yang merupakan wahyu dari Allah melalui perkataan Nabi. Hadis memiliki 2 bagian utama, yaitu sanad atau rangkaian periwayat dan matan atau isi hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi ilmu dirayah, yaitu mempelajari sanad dan matan, dan ilmu riwayah, yaitu mempelajari dan pemeliharaan hadis. Nah, takhrij al-hadis adalah penelitian untuk menemukan sumber hadis. Metode ini sulit dilakukan karena banyak kitab. Ijtihad adalah usaha maksimal untuk menentukan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dan Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum ketiga setelah keduanya. Dari Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum ketiga setelah keduanya. Secara bahasa, ijtihad berarti pergerakan segala kemampuan, dan dalam praktiknya melibatkan penggunaan akal. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad dengan 2 jenis. Ada 2 jenis mujtahid, yaitu mujtahid mutlak atau mampu menegakkan hukum dari sumber, dan mujtahid fi'al mazhab, yaitu menerapkan metode mazhab. Nah, syarat menjadi mujtahid cukup banyak dan sulit dipenuhi saat ini. Ijtihad dapat bersifat wajib, sunnah, bahkan haram, yaitu semua itu tergantung dengan konteksnya.
Selanjutnya yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah disiplin ilmu yang membahas cara menerapkan akidah, bagaimana menggunakan dalil yang meyakinkan, muncul akibat konflik politik awal Islam. Penelitian ilmu kalam mencakup berbagai model seperti Al-Maturidi, Al-Asy'ari, dan Harun Nasution. Ajaran Islam telah melahirkan berbagai kebudayaan melalui 3 periode utama, yaitu masa klasik 650 sampai 1300 Masehi, masa pertengahan 1300 sampai 1800 Masehi, dan masa modern yaitu 1800 Masehi sampai masa sekarang ini. Nah, studi Islam menarik perhatian para sarjana dari luar maupun dari dalam Islam. Kajian luar yang terkait dengan orientalisme mencakup aspek pengertian dan pemikiran Islam dengan tokoh seperti William Shakespeare dan Louis Massignon. Sementara itu, insider seperti Muhammad Abir Al-Jabiri dan Amin Abdullah fokus pada pemikiran filsafat dan teologi Islam. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.